sekalian, damai Kristus telah menyertai kita. Pada hari ini kita akan merenungkan mengenai Alkitab dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah dan berani. Ayat ini menceritakan kisah tentang pemuda yang bernama Gideon. Gideon ini adalah seorang petani sederhana. Dia masih muda yang berasal dari Opra. Dia diutus Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi pahlawan menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Midian. Bagaimana ini melatar belakangnya? Hal ini dilatar belakangi oleh bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itulah Tuhan menyerahkan mereka ke dalam bangsa Midian, yaitu selama 7 tahun lamanya. Setiap kali bangsa Israel menabur, menuai dan menanam padi atau gandum, bangsa Midian selalu datang. Mereka datang seperti belalang yang tidak pernah kenyang. Mereka datang bersama orang-orang Amalek, orang-orang timur, beserta unta-unta mereka yang bisa dibilang tidak terhitung jumlahnya. Maka dari itu bangsa Israel ketakutan. Maka tidak jarang mereka membuat tempat perlindungan di pegunungan berupa gua-gua atau kubu-kubu. Pada saat itu berkembanglah orang Midian di Israel. Mereka memusnahkan hasil tanah sampai dengan dekat Gaza. Mereka mengambil semua apa yang dimiliki oleh orang Israel, baik itu anggur, gandum, padi, dan porak-poranda, bahwa semuanya itu tidak ada tersisa satu apapun. Di sebuah desa kecil, terdapat pemuda bernama Gideon. Dia sedang mengirit gandum, tetapi dia mengirit gandum tidak di tempat orang yang biasa mengirit gandum. Itu adalah tempat orang memeras anggur agar keluar sarinya. Itu adalah tanah milik suku Manasye di belakang pohon zaitun milik keluarga Gideon. Tempat ini bersembunyi di cekungan batu-batu yang dimana tempat ini tidak terlihat oleh bangsa Midian. 7 tahun telah melihat itu, Gideon merasa pahit hidupnya. Ia mulai berpikir apa yang diceritakan ayahnya kepadanya waktu kecil. Ia berpikir bahwa Allah lah yang mengeluarkan nenek moyang mereka dari kerajaan Mesir dengan tangan yang perkasa, tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari, tentang tanah perjanjian yang berisi madu dan susu, tapi kenyataannya mereka kelaparan. Hingga pada suatu hari, Gideon bersama kakaknya sedang mengirit gandum kembali, tetapi mereka mengirit dengan cara terburu-buru karena mereka takut bangsa Midian datang. Ketika bangsa Midian datang, mereka hanya boleh berlari dan sesekali menoleh ke belakang bahwa gandum yang mereka panen sudah dibakar. Di sore hari juga ketika ia pergi ke sebuah gunung-gunung untuk kembali mengirit gandum, ia tidak sadar bahwa Yesus datang dari belakang Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah dan berani. Terdapat dalam Hakim 6 ayat 12. Dengan ragu Gideon menjawab, ah Tuhanku, aku adalah kaum yang paling kecil di Manasye dan aku yang paling muda. Artinya Gideon merasa dia tidak cukup, dia tidak penting, bahkan dia bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan kembali menjawab, bukankah aku yang mengutus engkau? Pada saat itu Gideon masih ragu dan ia meminta tanda kepada Tuhan Yesus dengan 3 tanda. Yang pertama, ia menyediakan persembahan daging, roti, dan api di atas batu karang. Yang kedua, ia meminta tanda bulu domba pertama. Ia mengatakan, biarlah embun ada pada bulu domba itu dan tanah di sekitarnya kering. Dan betul saja Tuhan mengabulkan itu. Dan tanda ketiga yaitu tanda bulu domba yang kedua. Biarlah bulu domba itu kering dan tanah di sekitarnya basah. Dan betul saja Tuhan Yesus mengabulkan itu kembali. Tuhan Yesus tidak marah,
juga Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada Gideon, "Kumpulkanlah pasukanmu, hai Gideon, untuk melawan bangsa Midian." Pada saat itu juga Gideon mengumpulkan pasukannya sebanyak 32.000 orang. Menurut Tuhan Yesus itu sangat banyak, dan ia juga memilih pasukan yang akan ikut berperang untuk bangsa Midian. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, "Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang." Dan pada saat itu terdapat 22.000 orang yang pulang dan memisahkan 10 orang lagi. Perintah yang kedua, yaitu Tuhan Yesus menyuruh Gideon untuk membawa pasukannya turun untuk minum air. Lalu Allah berfirman, "Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan itu sendiri." Dan jumlah orang yang minum air dengan menggunakan tangannya terdapat 300 orang. 300 orang inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melawan bangsa Midian. 300 orang ini kembali dibentuk Gideon menjadi 3 pasukan, masing-masing membawa trompet, buyung, kendi berisi obor, dan obor di dalamnya. Gideon memberi perintah, dan ia berkata, "Lakukanlah seperti apa yang aku lakukan, dan berserulah demi Tuhan dan demi Gideon." Lalu Gideon meniup sangkakala dan memecahkan buyung yang di tangannya. Pasukan Gideon mengambil suku-suku dan memanggil suku-suku lain untuk memotong jalan bangsa Midian kabur dari sungai Yordan. Pada saat itu juga tertangkaplah kerajaan pemimpin bangsa Midian, yaitu Oreb dan Zeb. Maka Gideon pada saat itu diutus Tuhan Yesus menjadi pemimpin bangsa. Saudara-saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dari nas Alkitab ini? Kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Bayangkan 300 pasukan melawan 135.000 orang bangsa Midian. Bagi kita itu mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan itu rencana Tuhan Yesus. Yang dapat kita pelajari dari kisah ini yaitu jumlah bukanlah yang terpenting bagi Allah, menginginkan keberanian dan bukan keraguan. Sebagai orang Kristen, kita harus membuang semua keraguan itu. Kita harus menjaga sikap kita dan menggunakan perlengkapan-perlengkapan rohani, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa iblis. Di dalam roh, di dalam kuasanya ada kekuatan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih.